Langit bukan lagi batas. Kini ia menjadi medan perang bagi kekuatan besar dunia. China dan Amerika Serikat terlibat dalam persaingan sengit untuk mendefinisikan ulang batas penerbangan supersonik. Namun, untuk memahami kemana arah teknologi ini, mari kita melihat kembali sejarah penerbangan supersonik yang dimulai beberapa dekade lalu. Salah satu tonggaknya adalah Concorde, pesawat supersonik komersial pertama di dunia yang dikembangkan bersama oleh Inggris dan Prancis. Dengan kecepatan hingga Mach 2,04, 2 kali kecepatan suara, Concorde memulai penerbangannya pada tahun 1976. Pesawat ini tidak hanya cepat tetapi juga menjadi simbol ambisi teknologi dan kebanggaan nasional selama hampir 3 dekade. Keunggulan Concorde terletak pada desainnya yang revolusioner, termasuk sayap delta berbentuk segitiga tajam yang dirancang untuk mengurangi hambatan sambil mempertahankan stabilitas pada kecepatan tinggi. Struktur pesawatnya terbuat dari paduan aluminium canggih yang mampu menahan panas luar biasa akibat gesekan udara pada kecepatan 1250 mph. Pada kecepatan tersebut, suhu permukaan pesawat mencapai 127 derajat Celcius, menyebabkan rangkanya memanjang hingga 10 in selama penerbangan, tantangan yang diatasi dengan kecermatan teknik luar biasa. 4 mesin turbojet Rolls-Royce Snecma Olympus 593 yang awalnya dirancang untuk pembom militer menjadi kekuatan utama Concorde. Mesin ini menghasilkan daya dorong luar biasa dengan afterburner, memungkinkan pesawat melewati batas suara. Di samping itu, teknologi tersebut menuntut konsumsi bahan bakar yang sangat besar, lebih dari 5.600 liter per jam, sehingga membatasi jangkauan pesawat pada rute transatlantik. Biaya operasional yang tinggi membuat tiket Concorde hanya terjangkau bagi kalangan elit, seperti selebriti dan diplomat. Lahir pada era persaingan geopolitik sengit di tahun 1960-an. Di sisi lain, Amerika Serikat mencoba menyaingi Concorde dengan proyek pesawat supersonik Boeing 2707, yang dirancang untuk mencapai Mach 3 dengan sayap revolusioner. Meskipun didukung penuh oleh pemerintah AS, proyek ini gagal akibat tekanan publik terkait kebisingan ledakan sonik dan dampak lingkungan, ditambah krisis minyak tahun 1973. Akhirnya, program tersebut dihentikan pada tahun 1971, meninggalkan Concorde sebagai satu-satunya pesawat supersonik di dunia. Concorde juga tidak luput dari tantangan. Ledakan sonik menjadi penghalang besar, karena gelombang kejut yang dihasilkan menciptakan suara memekakan telinga dan mengguncang jendela. Hal ini membatasi operasinya pada rute transatlantik dan melarang penerbangan di atas daratan. Biaya operasional yang tinggi semakin mempersempit pasarnya. Meski demikian, Concorde berhasil memecahkan batas perjalanan udara, memungkinkan penumpang terbang dari London ke New York hanya dalam waktu 3,5 jam. Desain ikonik Concorde, termasuk hidung tajam yang dapat diturunkan saat lepas landas dan mendarat, menjadi simbol kemajuan teknologi. Namun, masa kejayaannya berakhir setelah tragedi pada tahun 2000. Sebuah penerbangan Air France 4590 mengalami kecelakaan fatal tak lama setelah lepas landas, menewaskan 113 orang. Investigasi menemukan bahwa serpihan di landasan pacu telah melubangi tangki bahan bakar, memicu kebakaran besar yang tidak dapat diatasi. Tragedi tersebut menandai awal akhir era Concorde. Meski begitu, warisannya sebagai lambang ambisi teknologi dan pencapaian luar biasa dalam penerbangan tetap hidup hingga hari ini. Tragedi yang melibatkan Concorde, ditambah dengan meningkatnya biaya perawatan dan menurunnya permintaan, memaksa pesawat legendaris ini pensiun pada tahun 2003. Meskipun masa operasinya telah berakhir, warisannya tetap bertahan. Penerbangan supersonik sendiri merupakan tantangan yang melibatkan hukum fisika dan teknik. Ketika kecepatan mendekati Mach 1, gelombang kejut menciptakan hambatan besar dan ketidakstabilan aerodinamis. Concorde mengatasi tantangan ini melalui desain sayap delta dan badan pesawat yang panjang. Keduanya dirancang untuk membelah udara dengan efisiensi tinggi. Hidung pesawat yang dapat dimiringkan memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pilot selama lepas landas dan mendarat, sekaligus menjadi ciri khas desainnya. Masalah ledakan sonik tetap menjadi tantangan besar. Gelombang tekanan yang dihasilkan pada kecepatan supersonik menciptakan suara keras yang membuat penerbangan di atas daratan tidak dapat diterima secara politik maupun sosial. Selain itu, studi lingkungan menunjukkan bahwa emisi Concorde di ketinggian tinggi berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon, sehingga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan penerbangan supersonik.
Investasi dalam pengembangan Concorde sangat besar. Biaya pembangunannya melebihi 2,8 miliar dolar, setara dengan lebih dari 15 miliar dolar saat ini, yang didanai bersama oleh Prancis dan Inggris untuk menciptakan mahakarya teknologi. Setiap pesawat memakan biaya produksi sekitar 23 juta dolar, setara dengan 140 juta dolar dalam nilai saat ini. Maskapai yang mengoperasikan Concorde menghadapi tantangan keuangan besar untuk menyeimbangkan biaya bahan bakar dan perawatan yang tinggi dengan keuntungan yang terbatas. Meskipun banyak tantangan, Concorde berhasil menjembatani benua hanya dalam waktu singkat, menetapkan tolok ukur yang hingga kini sulit disaingi oleh pesawat komersial lainnya. Lebih dari sekadar sebuah pencapaian, pengembangannya memacu kemajuan besar dalam aerodinamika, material, dan sistem propulsi. Pelajaran dari pengelolaan tekanan termal, efisiensi bahan bakar, hingga stabilitas kecepatan tinggi terus membentuk dunia penerbangan modern. Teknologi modern telah mengambil pelajaran dari Concorde untuk mengembangkan pesawat supersonik dan hypersonik yang lebih canggih. Teknologi seperti NASA Quiet Supersonic Technology bertujuan mengatasi masalah ledakan sonik, sementara bahan bakar berkelanjutan menawarkan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Teknik manufaktur modern juga membantu menyederhanakan produksi, membuat perjalanan supersonik lebih layak secara ekonomi. Saat ini, pemerintah dan perusahaan menyadari nilai strategis penerbangan supersonik, baik untuk kebutuhan komersial maupun militer. Kemampuan konektivitas global yang cepat serta respons militer yang lebih cepat menjadi keuntungan penting dalam dunia yang semakin terhubung. Pada tahun 2025, perlombaan teknologi supersonik kembali menyala dengan teknologi baru yang mengatasi kendala masa lalu. Salah satu proyek paling ambisius adalah HEX-B1, prototipe pesawat supersonik yang dijuluki Baby Boom. Didirikan pada tahun 2014 oleh Blackskoll, proyek ini bertujuan mengembalikan penerbangan supersonik ke langit, namun dengan pendekatan baru. Visi Skoll tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga menjadikan penerbangan supersonik lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Pesawat XB1 berfungsi sebagai platform pengujian untuk teknologi dan desain yang akan diterapkan pada pesawat Overture, pesawat supersonik komersial masa depan. Proyek ini telah menarik lebih dari 300 juta dolar dalam investasi, didukung oleh perusahaan seperti Emerson Collective, American Express Venture, dan Y Combinator. Kepercayaan para investor menunjukkan potensi besar boom supersonik dalam mendefinisikan ulang perjalanan udara. Dirancang untuk terbang dengan kecepatan Mach 17, 1300 mph, XB1 menggunakan badan pesawat dari komposit serat karbon canggih. Bahan ini ringan namun sangat kuat, memungkinkan pesawat menahan tekanan ekstrim pada kecepatan supersonik. Desain ini juga meningkatkan efisiensi bahan bakar, menjadikan penerbangan supersonik lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Proyek XB1 hanyalah awal dari upaya untuk menghidupkan kembali penerbangan supersonik dalam era modern. Prototipe ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang sebelumnya menghambat perkembangan pesawat supersonik seperti Concorde. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi dampak lingkungan dan kebisingan. Teknologi peredam ledakan sonik yang digunakan oleh XB1 bertujuan untuk membuat penerbangan di atas daratan menjadi lebih dapat diterima secara sosial dan politik, menghilangkan batasan yang selama ini menghambat rute penerbangan supersonik. Overture, yang dirancang untuk menjadi penerus komersial dari XB1, akan menawarkan kecepatan tinggi, kenyamanan, dan efisiensi. Dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan, Overture berambisi menjadi pesawat yang tidak hanya cepat tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis. Pesawat ini dirancang untuk melayani berbagai rute global, termasuk penerbangan di atas daratan yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk penerbangan supersonik. Di sisi lain, boom supersonik bukan satu-satunya pemain dalam perlombaan ini. Perusahaan seperti Aerion Supersonic, Spike Aerospace, dan NASA juga mengembangkan pesawat supersonik generasi baru. Aerion, misalnya, tengah mengembangkan AS-2, pesawat supersonik bisnis yang dirancang untuk mencapai kecepatan Mach 1,4 dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan teknologi pengurangan kebisingan. NASA juga memimpin dengan proyek X-59 QST, Coyote Supersonic Transport, sebuah pesawat eksperimental yang dirancang untuk meminimalkan ledakan sonik hingga hanya terdengar seperti suara pintu tertutup. X-59 menjadi landasan uji coba bagi teknologi penerbangan yang dapat mengubah paradigma penerbangan supersonik. Tidak hanya di bidang komersial,
Penerbangan supersonik juga menjadi fokus utama dalam aplikasi militer. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia berlomba mengembangkan pesawat hipersonik yang kecepatannya mencapai Mach 5 atau lebih. Pesawat hipersonik ini tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga memberikan kemampuan strategis yang signifikan, seperti pengiriman senjata atau pasukan dalam waktu singkat ke berbagai lokasi di dunia. Pada tahun 2025, dunia berada di ambang era baru penerbangan supersonik. Dengan teknologi canggih yang mengatasi kendala masa lalu, seperti ledakan sonik, efisiensi bahan bakar, dan dampak lingkungan, penerbangan cepat kini tidak lagi menjadi sekadar impian. Para inovator modern memanfaatkan pelajaran dari sejarah Concorde untuk menciptakan pesawat yang tidak hanya cepat tetapi juga dapat diakses oleh lebih banyak orang. Kemampuan teknis pesawat XB-1 menghadirkan kombinasi luar biasa antara desain canggih dan teknologi mutakhir. Badan pesawat yang ramping dan meruncing dirancang untuk meminimalkan hambatan, memungkinkan pesawat melintasi atmosfer dengan efisiensi tinggi. Para insinyur menggunakan simulasi dinamika fluida komputasional yang canggih dan pengujian terowongan angin secara menyeluruh untuk menyempurnakan setiap aspek aerodinamis. Setiap lekukan dan kontur pada pesawat memiliki tujuan fungsional untuk mencapai performa optimal. XB-1 didukung oleh 3 mesin turbojet General Electric J85 yang awalnya dikembangkan untuk keperluan militer. Mesin-mesin ini menghasilkan lebih dari 12.000 pon daya dorong, memberikan tenaga luar biasa yang mendorong pesawat ke kecepatan supersonik. Mesin ini telah dimodifikasi secara cermat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan XB-1, memastikan keseimbangan antara daya mentah, keandalan, dan efisiensi. Rasio dorong terhadap berat yang dicapai sistem propulsi ini menjadi standar baru bagi pesawat berkecepatan tinggi di masa depan. Desain aerodinamis XB-1 sangat terlihat pada konfigurasi sayap delta, yang memberikan stabilitas serta daya angkat pada kecepatan tinggi sambil mengurangi turbulensi. Bagian hidungnya yang ramping dirancang untuk memecah gelombang kejut, menunjukkan penerapan teknologi aerodinamika terkini. Semua fitur ini merupakan hasil dari ribuan jam iterasi dan pengujian untuk memastikan performa optimal di setiap tahap penerbangan. Kokpit XB-1 juga menawarkan inovasi teknologi yang signifikan. Alih-alih menggunakan kaca depan tradisional, pesawat ini mengandalkan kamera beresolusi tinggi yang memberikan visibilitas lebih baik bagi pilot sekaligus meningkatkan efisiensi aerodinamis. Sistem avionik digital di dalam kokpit menyediakan data kinerja waktu nyata, memungkinkan penyesuaian presisi dan analisis menyeluruh selama penerbangan uji coba. Sistem ini menjadi terobosan dalam teknologi penerbangan, memastikan posisi XB-1 sebagai pelopor dalam rekayasa kedirgantaraan modern. Sementara itu, pesawat Lockheed Martin X-59 QST, Quiet Supersonic Transport, menjadi pusat perhatian dalam program NASA untuk menciptakan penerbangan supersonik tanpa ledakan sonik. Misi ambisius ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pesawat supersonik dapat beroperasi di atas daratan tanpa menciptakan gangguan yang signifikan. Proyek ini didukung oleh kolaborasi antara NASA dan Lockheed Martin, dengan kombinasi pendanaan dari sektor pemerintah dan swasta. Desain X-59 mengadopsi pendekatan radikal terhadap aerodinamika dan pengurangan kebisingan. Badan pesawatnya yang panjang dan ramping mengurangi interaksi gelombang kejut, menghasilkan suara yang jauh lebih lembut dibandingkan dengan ledakan sonik tradisional. Hidung pesawat yang diperpanjang hingga 30 kaki membantu menyebarkan perubahan tekanan secara bertahap, menciptakan suara yang lebih menyerupai ketukan pelan daripada ledakan keras. Inovasi pada kokpit X-59 juga sangat mencolok. Pesawat ini tidak memiliki kaca depan tradisional. Sebagai gantinya, pilot menggunakan sistem visi eksternal canggih dengan kamera beresolusi tinggi dan tampilan realitas tertambah. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan aerodinamika tetapi juga memberikan navigasi presisi tinggi dan kesadaran situasional yang lebih baik. Untuk aspek propulsi, X-59 menggunakan satu mesin General Electric F414 yang dirancang untuk jet tempur militer. Mesin ini memberikan daya dorong yang cukup untuk mencapai kecepatan supersonik sambil menjaga efisiensi bahan bakar dan keandalan. Penempatan mesin di dalam badan pesawat membantu mengurangi kebisingan eksternal dan meningkatkan profil akustik pesawat secara keseluruhan. Setiap elemen desain X-59 telah melalui pengujian yang ekstensif, mulai dari simulasi terowongan angin hingga analisis dinamika fluida komputasional dan uji tekanan material.
Kolaborasi antara NASA dan Lockheed Martin memastikan bahwa pesawat ini dapat beroperasi secara optimal dalam kondisi nyata, membuka jalan bagi masa depan penerbangan supersonik yang lebih ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Fokus tanpa kompromi pada presisi rekayasa adalah ciri khas yang menjadikan X-59 sebagai tonggak inovasi supersonik. Penerbangan perdana pesawat ini diantisipasi menjadi momen bersejarah, membuka babak baru dalam uji coba penerbangan supersonik. Uji terbangnya akan difokuskan untuk memvalidasi performa akustik, memastikan suara, hentakan sonik, yang dihasilkan sesuai dengan prediksi dan tidak mengganggu. Data dari uji coba X-59 akan dibagikan dengan badan-badan regulator seperti International Civil Aviation Organization dan Federal Aviation Administration, FAA. Misi X-59 tidak hanya menciptakan peluang baru untuk penerbangan komersial, tetapi juga untuk aplikasi militer. Pesawat supersonik yang tidak menimbulkan ledakan sonik dapat merevolusi operasi pengintaian dan penyebaran cepat, memungkinkan misi dilakukan dengan kebisingan minimal. Dalam konteks strategi, kombinasi kecepatan dan kesenyapan ini menjadi keunggulan yang tak ternilai, menjembatani kesenjangan antara penerbangan komersial dan militer. X-59 QST memantapkan dirinya sebagai aset penting dalam masa depan penerbangan. Sementara itu, Spike Aerospace S-512 melangkah ke arena supersonik dengan tujuan membuat perjalanan udara berkecepatan tinggi lebih terjangkau dan berkelanjutan. Didirikan pada 2012, Spike Aerospace merancang S-512 untuk memenuhi kebutuhan pemimpin bisnis, pejabat pemerintah, dan individu dengan waktu sebagai aset paling berharga. Dengan kemampuan melaju pada kecepatan Mach 1,6, sekitar 1.200 mph, jet ini mampu memotong waktu penerbangan transoceanic hingga setengahnya. Sebagai contoh, perjalanan dari New York ke London hanya akan memakan waktu sekitar 3 jam. S-512 adalah mahakarya teknik modern. Dibuat dari komposit serat karbon canggih, badan pesawatnya ringan tetapi sangat kuat, mampu menahan tekanan tinggi pada kecepatan supersonik. Profil aerodinamis pesawat disempurnakan melalui simulasi komputer dan pengujian terowongan angin untuk memastikan efisiensi maksimal. Salah satu fitur paling menonjol dari S-512 adalah penghapusan jendela tradisional. Sebagai gantinya, pesawat ini menggunakan layar panorama definisi tinggi yang menampilkan gambar real-time dari kamera eksternal. Pendekatan inovatif ini tidak hanya meningkatkan integritas struktural dengan menghilangkan kelemahan fisik yang diperkenalkan oleh jendela, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang menakjubkan bagi penumpang. Sistem propulsi S-512 dirancang dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan. Meskipun detail mesin masih dirahasiakan, Spike Aerospace berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan teknologi peredam kebisingan tingkat lanjut. Kabinnya juga menawarkan pengalaman mewah yang dapat disesuaikan dengan konfigurasi mulai dari ruang pertemuan eksekutif hingga lounge pribadi. Teknologi peredam kebisingan memastikan suasana tenang bahkan pada kecepatan tinggi. Venus Aerospace Stargazer M4, yang diperkenalkan pada tahun 2020, menghadirkan visi revolusioner untuk penerbangan hipersonik. Pesawat ini dirancang untuk menghubungkan kota-kota besar dunia dalam waktu yang sangat singkat, seperti perjalanan dari New York ke Tokyo dalam 90 menit. Pendekatan ini telah menarik investasi besar dari berbagai pihak, termasuk perusahaan ekuitas swasta dan kontraktor pertahanan, dengan total pendanaan lebih dari $100 juta. Setiap elemen dari Stargazer M4 dirancang untuk menghadapi tantangan ekstrim penerbangan hipersonik, sekaligus memastikan efisiensi dan keamanan. Badan pesawat Stargazer M4 dibuat dari paduan tahan panas generasi terbaru dan bahan komposit yang mampu bertahan pada suhu di atas 1.000 derajat Celcius. Dalam kecepatan hipersonik, panas akibat gesekan udara dapat dengan mudah melelehkan bahan konvensional, tetapi sistem manajemen termal mutakhir dari Venus Aerospace menjaga integritas dan kinerja pesawat dalam kondisi ekstrim tersebut. Sistem propulsi Stargazer M4 merupakan salah satu inovasi terbesarnya. Pesawat ini menggunakan desain propulsi hibrida yang mengintegrasikan mesin roket dan sistem pernapasan udara canggih. Pada saat lepas landas dan fase transisi, Stargazer M4 mengandalkan mesin jet konvensional, kemudian beralih ke propulsi roket untuk mencapai kecepatan hypersonik. Sistem mode ganda ini tidak hanya memastikan efisiensi bahan bakar, tetapi juga memungkinkan adaptabilitas pada berbagai fase penerbangan.
Aerodinamika memainkan peran penting dalam kinerja pesawat ini. Desain ramping berbentuk panah meminimalkan hambatan dan mengoptimalkan daya angkat, memungkinkan Stargazer M4 mencapai dan mempertahankan kecepatan hingga Mach 9. Simulasi dinamika fluida dan pengujian terowongan angin kecepatan tinggi digunakan untuk menyempurnakan bentuk pesawat, mengurangi pembentukan gelombang kejut, serta meningkatkan stabilitas pada kecepatan luar biasa ini. Venus Aerospace berkomitmen untuk menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan menjajaki teknologi propulsi berbasis hidrogen guna mengurangi jejak karbon tanpa mengorbankan kinerja. Inovasi lain yang membedakan pesawat ini adalah teknologi pengurangan kebisingan.